wabarakatuh. Kembali lagi di Labirin, Laboratorium Inspiratif dan Informatif. Pada podcast kali ini, kita akan membahas hal yang menarik untuk kita perbincangkan dengan salah satu dosen PPKB, yaitu Ibu Supatmi SHMKN, sekaligus merupakan notaris di kantor notaris PPAT Supatmi SHMKN. Sebelum Bu Supatmi ini menjadi seorang notaris, beliau juga pernah menjajahi beberapa jenis pekerjaan, mulai dari pekerja di suatu PT, koperasi, maupun menjadi seorang wira swasta ya Bu ya. Bu Supatmi ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan melanjutkan S2-nya di Magister Kenotariatan UGM. Nah, baik Bu, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Apa nih kesibukan Ibu kali ini? Kesibukannya Ya. karena saya sebagai seorang notaris juga PPAT, alhamdulillah itu sudah saya emban dari hampir 10 tahun yang lalu. Sebelum menjadi seorang notaris dan PPAT itu, seperti yang disebutkan tadi, bahwa saya sudah bekerja di beberapa tempat dan akhirnya memutuskan untuk sekolah MKN dan menjadi seorang notaris. Berarti Ibu sudah lama ya bekerja ya? Mungkin kurang lebih sekitar 5 tahun jeda saya lulus S1 ya, Mbak. Lulus S1 itu 2003, kemudian masuk MKN-nya 2008. Wow, luar biasa sekali. Ibu terlihat sangat cantik loh pada hari ini, Bu. Terima kasih, Masih awet muda Mbak. sekali. Padahal 2003 itu saya baru berojol, Bu. Oh, belum brojol ya. Ya, Berarti saya udah tua sekali, Mbak. tapi masih cantik kok, Bu. Terima kasih. Kalau boleh tahu, Ibu aslinya mana nih? Jogja atau dari mana? Asli saya kok dari nama jelas sudah tahu ya, Jawa. Jawa. Tetapi saya lahir di Sumatera dan besar di Sumatera. Baru kuliah di UMY tahun 99. Hijrah ke Jogja kembali. Berarti Ibu melanjutkan karirnya di Jogja ya? Iya, betul. Nah, Sobat Labirin, podcast kali ini dengan Ibu Supatmi, kali ini kami akan membahas mengenai terkait profesi notaris itu sendiri. Baik, langsung ke pertanyaan saja ya Bu ya. Boleh. Nah, apa sih yang membuat Ibu yakin menjadi seorang notaris? Oke, cerita sebelumnya ya Mbak ya. Ya. Di zaman saya SMA, waktu SMA kebetulan saya SMA di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Saya punya teman yang ayahnya seorang notaris. Nah, dengan melihat kehidupannya, kesibukan seorang notaris itu yang mungkin fleksibel, fleksibel tidak terikat oleh waktu, kemudian mungkin secara ekonominya, maka saya pengen menjadi seorang notaris begitu. Cuman idealisme seorang anak muda mungkin ya, ketika saya lulus S1 itu tidak pengen kuliah dengan jerih payah sendiri. Ceritanya seperti itu. Ternyata sampai 5 tahun itu akhirnya saya memutuskan untuk kuliah dan tidak bisa dengan swadaya sendiri. Tetap ke orang tua dan akhirnya melanjutkan ke S2-nya. Begitu. Terkait pendidikan nih Bu, pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang notaris itu apa saja? Yang pasti harus sarjana hukum. Mungkin ada beberapa notaris yang dia basically-nya sarjana ekonomi, tetapi untuk dia melanjutkan menjadi seorang sarjana MKN harus sarjana hukum dulu. Dari sarjana hukum harus melanjutkan ke strata 2 yaitu magister kenotariatan, baru dia bisa melanjutkan menempuh beberapa step untuk menjadi seorang notaris. Begitu. Katanya sebelum menjadi seorang notaris itu harus magang dulu ya Bu? Itu Ya, berapa betul. tahun ya Bu? Peraturan itu kan fleksibel ya, Mbak. Setiap eh, ada selalu pergantian perubahan amandemen. Ketika Ibu dulu menjadi seorang notaris, tahun ketika saya lulus di 2012, saya lulus dengan perjuangan, Mbak. 4 tahun. Padahal S2 biasanya 2 tahun ya. Itu bukan karena saya malas atau bagaimana, tetapi karena di semester 4
saya tesis, itu saya melahirkan. Ya, jadi mau tidak mau saya harus stop untuk konsen melahirkan dan mengurus anak saya, sehingga setahun saya vakum. Saya vakum, setelah anak saya setahun baru saya kejar. Dan 3 bulan akhirnya saya wisuda. Begitu. Jadi sebenarnya di 3 tahun, 3 tahun setengah lah. Tapi kan kalau hitungan waktu, saya masuk 2008, lulusnya Februari 2012. Iya, jadi hitungnya hampir 4 tahun. Tapi karena saya cuti, begitu. Jadi kalau untuk menjadi seorang notaris waktu itu hanya magang 1 tahun. 1 tahun. Ya, magangnya 1 tahun, kemudian ikut ujian kode etik dan melihat formasi yang ada, di mana formasi kita bisa lihat di Kemenkumham untuk formasi-formasi jabatan notaris itu sudah tersedia di sana. Dan kebetulan saya memang berminat niatnya di Sleman. DIY tetapi kedudukan saya di Sleman. Nah, waktu itu memang agak berat karena Sleman selalu close, selalu tertutup dan tetapi waktu itu di 2013 saya ujian PPAT langsung lulus. Dan alhamdulillahnya di Sleman terbuka formasi. Akhirnya saya putuskan nggak apa-apa, saya PPAT dulu saja, begitu. Nah, setelah PPAT dulu saya sudah lulus, kemudian di Januari atau Februari 2014, formasi semua terbuka seluruh Indonesia. Akhirnya, dan itu adalah gebrakan dari dulu Bapak Wamen ya, Bapak Denny Indrayana, yang SK-nya SK online. Saya salah satu notaris DIY yang SK-nya pertama kali online. Iya, karena sebelumnya SK notaris itu harus berlogo Garuda Emas. Begitu. Jadi waktu saya menjadi seorang notaris, alhamdulillah gampang, Mbak. Syaratnya tidak begitu banyak ya step-stepnya. Mungkin sekarang juga gampang, cuman step-stepnya lebih panjang gitu. Tidak sesederhana ketika saya dulu menjadi seorang notaris. Kalau untuk sekarang magangnya minimal berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, berdasarkan Papenkumhamnya 2 tahun. Ada nggak Bu batasan usia untuk menjadi seorang notaris? Di UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris minimal bisa mendaftar dan diangkat itu di umur 27 tahun. 20 tahun. Ya, jadi kalau umur 40 tentu boleh, asal syarat-syaratnya sudah terpenuhi, begitu. Di UJN juga ada syarat-syaratnya, banyak. Menjadi seorang notaris di umur 27 tahun ini ketuaan nggak sih Bu, menurut Ibu? Menurut saya tidak, Mbak, karena pemerintah atau undang-undang mensyaratkan 27 tahun itu pasti tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Karena apa? Karena profesi notaris itu bukan hanya seorang pejabat yang meresmikan akta saja, tetapi bisa juga sebagai secara tidak langsung bisa menjadi seorang psikolog. Di mana dia selalu tiap hari menemui beberapa klien atau setiap hari ketemu beberapa klien dengan macam-macam karakter, dengan macam-macam case, dengan macam-macam kasus yang tentunya itu membutuhkan seorang notaris yang harus dewasa untuk mengambil sikap. Dia tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh memihak kanan dan kiri. Dia harus menjadi seorang yang bisa untuk mengambil keputusan dan memberikan saran hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Saya mau nanya nih Bu, terkait PPAT dan notaris. Apakah keduanya ini sama atau berbeda Bu tugasnya? Oke, untuk notaris dan PPAT tentunya berbeda, Mbak ya. Notaris itu SK-nya dikeluarkan oleh Kemenkumham dan notaris adalah pejabat publik yang mengesahkan akta-akta otentik atau akta-akta lainnya dari beberapa pihak atau 2 orang. Kemudian kalau PPAT itu SK-nya dikeluarkan oleh ATR BPN di mana kedudukannya adalah satu kabupaten atau kota. Kalau notaris itu kedudukannya adalah satu provinsi.
di mana seperti saya berkedudukan di Sleman, tetapi SK saya di DIY. Seperti itu. Tetapi untuk PPAT saya di Sleman. Iya. Di Sleman saja. Sleman. ruang Saya lingkupnya. boleh mengesahkan akta-akta PPAT seperti jual beli, hibah, SKMHT, Inbreng, kemudian APHB, itu hanya untuk tanah-tanah di Kabupaten Sleman. Berarti kayak di kota ataupun di Bantul gitu nggak bisa ya, Bu ya? Tidak bisa. Oh. Biasanya kalau kita relasi dengan perbankan, misalnya itu notaris ya Mbak, untuk melakukan perjanjian atau kerjasama di suatu bank biasanya memang dibutuhkan seorang notaris. Kemudian akta-akta yang dibuat itu tidak menutup kemungkinan tanah-tanahnya di luar Sleman. Itu sering terjadi dan biasanya PPAT atau saya selaku notaris di Sleman itu hanya membuat SKMHT-nya. Kemudian kita biasanya punya rekanan di mana PPAT domisili tanah tersebut. Menjadi seorang notaris, apa saja sih hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan etika profesi notaris itu sendiri, Bu? Oke, notaris itu kita udah punya peraturannya. UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, pertama kali dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Jungto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Di situ jelas pasal-pasalnya mengatur mengenai kode etik dari jabatan kami seorang notaris. Notaris itu bisa juga kalau melakukan kesalahan untuk kode etiknya bisa dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan SK. Pencabutan SK ya, Bu. Berarti sudah diatur semuanya ya, Bu ya? Iya, di UJN sudah lengkap, sudah diatur semua bagaimana kami harus bekerja, bagaimana kami harus melakukan jabatan kita untuk mengesahkan akta-akta itu termasuk harus berhadapan dan menghadap di hadapan kami. Baik, Bu. Nah, syarat apa aja yang dapat dilakukan seorang notaris agar dapat mendirikan sebuah kantor sendiri, Bu? Oke, seperti tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa untuk menjadi seorang notaris itu harus berbasic S1-nya harus hukum. Kemudian melanjutkan ke jenjang S2 atau magister kenotariatannya. Kemudian setelah lulus harus magang, harus mengikuti step by step yang sekarang ini diberlakukan tentunya, termasuk pengumpulan poin kalau sekarang untuk menjadi seorang notaris, kemudian ujian kode etik, banyak ujian yang harus dilakukan step-stepnya. Setelah itu, kalau memang mau menghendaki untuk mendaftar menjadi seorang notaris, nanti lihat formasi di Kemenkumham, di mana formasi-formasi yang terbuka. Dan formasi terbuka untuk notaris baru sekarang hanya bisa di golongan B, daerah-daerahnya. Jadi kalau dulu Ibu waktu mau daftar itu tidak ada golongan ABC, tetapi hanya daerah situ tertutup atau tidak. Tapi kalau sekarang itu ada golongan B dan A, A dan B. Jadi kalau notaris baru harus masuk ke B dulu. Nah, golongan A dan B ini juga dibagi menjadi kota-kota madya itu biasanya A, begitu. Kalau sekarang Sleman itu B, kota Jogja itu A. Begitu. Apa saja yang menjadi ranah dari pekerjaan notaris itu sendiri, Bu? Notaris ini pekerjaannya luas, Luas, banyak ya. sekali. Artinya definisi jelas bahwa akta notaris adalah pejabat publik yang bisa membuat akta-akta otentik. Artinya semua akta bisa dibuat oleh notaris kecuali ada yang bukan kewenangannya. Contoh, bikin akta nikah kan nggak bisa, bikin akta lahir kan nggak bisa. Itu kewenangan KUA dan kewenangan catatan sipil. Tetapi notaris boleh membuat akta apa saja. Yang penting itu kesepakatan para pihak dan tentunya tidak melanggar peraturan. Saya mau bikin pernyataan, misalnya pernyataan apa? Pernyataan bahwa saya akan
bebaskan semua hak saya kepada anak-anak saya, menghibahkan atau pernyataan wasiat itu boleh. Perjanjian kerjasama apapun, asalkan di dalam pasal-pasalnya tidak melanggar ya tentunya. Perjanjian hutang piutang biasanya adalah apalagi saya sering sekali meresmikan akta-akta perjanjian karena kebetulan saya bekerja sama merupakan notaris dari beberapa bank, jadinya sering sekali meresmikan akta-akta perjanjian asalkan semua yang diperjanjikan itu disepakati dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, baik, Bu. Nah, selama Ibu menjadi seorang notaris, ada nggak sih pengalaman unik gitu, Bu? Pengalaman unik, Ya, banyak ya Mbak, banyak. Pengalaman setiap yang senang nih. yang senang mungkin ya. Kalau yang senang, apa ya? Kalau rata-rata yang datang ke notaris itu senang ya Mbak. Maksudnya bukan yang berperkara, begitu ya, bukan yang berperkara. Artinya tinggal case-nya itu apa. Misalnya mungkin dia baru berperkara kemudian diselesaikannya di notaris. Mungkin dia baru berperkara urusan harta gono gini di pengadilan dengan pasangannya, kemudian eksekusi pelaksanaannya di notaris atau di PPAT. Artinya hal-hal itu klien-klien yang datang itu jarang yang bermasalah. Kecuali memang ada hal-hal yang mereka sengaja untuk membuat masalah. Artinya ketika mereka berjual beli, tanda tangan jual beli, peresmian itu, dan next di kemudian hari mereka menyangkal. Itu kan suatu yang di luar praduga kita ya, bahwa makanya kenapa kita harus sesuai prosedur. Kita harus melaksanakan apa yang diminta oleh para klien kita, misalnya untuk AJB, akta jual beli, kita lakukan itu dengan SOP yang benar. Ketika kita benar, mereka melakukan penyangkalan, maka kita udah punya bukti semua. Dan untuk hal-hal yang senang, senang selalu sih Mbak, karena ketika mereka datang otomatis kan itu ada rezeki buat kami gitu ya. Jadi kalau pengalamannya unik, malah justru bukan saya sebagai notaris. Karena ketika ada yang datang, dikira ini adalah klinik. Benar. Kok kok Bu dokternya nggak ada? Oh maaf Bu, ini bukan dokter gitu. Ini ada kantor notaris. Karena pelangnya seperti pelang dokter ya, Iya. putih seperti itu. Jadi karena mungkin mereka pusing atau memang lagi sakit gitu ya, datang pengen ketemu Bu dokter gitu. Itu lucu sih menurut saya gitu kan. Kalau pengalaman lain yang mungkin seru itu ya kalau misalnya ada eh, rata-rata yang bikin seru itu pewarisan ya, Mbak. Pewarisan nih. Jadi mereka datang dengan berduyun-duyun karena ramai gitu kan, banyak ahli warisnya dan tidak bersepakat. Dan itu tantangan buat saya. Tantangan bagaimana saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Walaupun itu sebenarnya bukan ranah kami gitu, tetapi bagi mereka ini Bu Notaris yang bisa begitu. Padahal itu bukan ranahnya. Tetapi memang di luar sana mereka menganggap bahwa kalau udah ke notaris itu sudah akan selesai begitu. Ya, nggak apa-apa, tapi alhamdulillahnya bisa terselesaikan gitu. Itu merupakan buat saya reward buat saya. Oh iya, saya ternyata berguna di masyarakat begitu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya. Kalau duka menjadi seorang notaris ada nggak ya, Bu? Dukanya apa ya, Mbak ya? Banyak senangnya, Mbak. Yang senangnya ya dapat duit ya. Dapat duit. Tapi kita makanya kenapa harus berhati-hati dan kita mawas diri karena di luar sana banyak sekali orang yang berniat buruk ya, cuman mafia yang pasti gitu. Jadi itu ranahnya di PPAT sih Mbak. Kalau di notaris memang kita harus berhati-hati dengan perjanjian-perjanjian yang mungkin mereka kamuflase. Dan itu kita harus bisa mengkorek mengkorek, sebelum mereka membuat perjanjian itu kita harus cari tahu sedalam-dalamnya, apa maksudnya, apa,
kenapa begini, kenapa mereka konsepnya seperti ini, itu kita harus cari tahu. Nanti akan kelihatan kok kalau mereka itu cuman kamuflase, mereka hanya ingin perjanjian pura-pura. Gitu. Ada, seperti itu ada. Dan yang paling penting bagi saya adalah enjoy my job, my profesi, karena saya bisa mengatur jadwal, bisa enjoy menjadi seorang notaris, dan bisa jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak-anak, itu udah merupakan anugerah luar biasa buat saya. Berarti luar biasa ya Bu, perjuangan menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi seorang notaris itu Ya, sendiri. alhamdulillah bisa, Mbak. Itu buat saya wanita cocok profesinya jadi seorang notaris. By the way, saya juga ingin menjadi seorang notaris, Bu. Tapi Hmm. mungkin saya mau tanya terkait tipsnya nih, Bu, agar lolos tes masuk S2 kenotariatan. Gimana sih, Bu? Oke. Saya tesnya udah berapa tahun ya, Mbak? Udah 15 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah dulu itu sekarang banyak kok, Mbak, bimbingan-bimbingan untuk masuk tes di MKN itu. Banyak, ada. Jadi kayak tutorial untuk menjadi lolos tes di MKN. Terserah MKN mau di mana gitu. Nanti ada bukunya. Kalau Ibu dulu modal nekat, Mbak. Modal nekat Ya ya. modal nekat. Sudah 5 tahun tidak belajar, dan ada teman saya yang sudah lebih dulu masuk ke MKN, dia kasih bukunya ke saya. Ya, akhirnya berkat dia saya bisa lolos juga. Ya tentunya dari izin dari Allah ya. Iya. Baik Bu, karena mungkin waktu yang terbatas, perbincangan kita cukup sampai di sini dulu mungkin Bu ya. Next time kita bisa diskusi lebih lanjut terkait profesi notaris itu sendiri. Sebelum mengakhiri podcast kali ini Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu. Silakan Bu. Proses stepnya apa ya? Oke, untuk menjadi seorang notaris harus profesional, tidak membeda-bedakan siapapun klien yang datang ke kita. Gitu aja, cukup. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya pada podcast hari ini. Terima kasih telah membagi ilmu kepada Sobat Labirin di rumah. Karena banyak hal baru Ibu yang bisa kami terima dan kami dapatkan terkait profesi notaris itu sendiri. Baik, sekian podcast Labirin pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, Share and subscribe.